N dikalikan dengan 3N kurang 1 per 2. Selanjutnya nomor 2, gunakan prinsip induksi matematika. Lanjutan dari video sebelumnya, bagian B, 1 tambah 4 tambah 7 tambah titik-titik tambah 3N kurang 2 sama dengan N dikali dengan 3N kurang 1 per 2. Maka sama dengan bagian A pada video sebelumnya, kita gunakan prinsip induksi matematika untuk membuktikan kebenaran dari rumusan ini. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita misalkan rumusan yang diberikan ini dengan Pn, sehingga bentuknya menjadi Pn sama dengan 1 tambah 4 tambah 7 tambah titik-titik tambah 3N kurang 2 sama dengan N dikali dengan 3N kurang 1 per 2. Kita masuk ke prinsip induksi matematika. Ingat ada dua langkah dasar dan langkah induksi. Yang pertama adalah langkah dasar. Kita ambil untuk N sama dengan 1. Ingat N sama dengan 1 adalah urutan pertama pada rumusan Pn. Pada rumusan Pn, N sama dengan 1 itu berarti sama dengan 1. N sama dengan 2 berarti 1 tambah 4 sama dengan 5. Untuk N sama dengan 3 berarti 1 tambah 4 tambah 7 sama dengan 12 dan seterusnya. Nah, kita ambil untuk N sama dengan 1 diperoleh untuk N sama dengan 1, maka kita substitusi setiap N pada ruas kanan pada rumusan Pn dengan 1. Sehingga kita peroleh, kita substitusi setiap N pada ruas kanan pada rumusan Pn dengan 1. Sehingga hasilnya sama dengan 1 dikali 3 dikali 1 kurang 1 per 2. Kita sederhanakan. Ingat kita sederhanakan terlebih dahulu bilangan yang ada di dalam kurung. Nah, jika bentuk seperti ini 3 dikali 1 kurang 1, kita selesaikan dulu yang berbentuk perkalian. 3 kali 1 sama dengan 3 kurang 1. 3 kurang 1 sama dengan 2. Berarti bilangan yang ada di dalam kurung ini hasilnya sama dengan 2. Jadi 1 kali 2 sama dengan 2 per 2. Kita sederhanakan 2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi diperoleh untuk N sama dengan 1, P1 sama dengan 1. Ini Pn pada rumusan untuk urat dan pertama sama dengan 1. Berarti pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Langkah dasar atau langkah awal selesai. Selanjutnya kita lanjut ke langkah induksi. Untuk N sama dengan K. Jadi setiap N pada rumusan Pn diganti dengan K, di mana K itu sama dengan bilangan asli. Di mana bilangan asli itu adalah bilangan yang terdiri dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita lihat pada rumusan Pn. Rumusan Pn ini dimulai dari 1, 4, 7, dan seterusnya. Itu berarti rumusan Pn ini terdiri dari bilangan-bilangan asli. Maka kita bisa ganti N ini sama dengan K. Maka ketika kita ganti N pada Pn dengan K, hasilnya sama dengan PK sama dengan 1 tambah 4 tambah 7 tambah titik-titik tambah 3K kurang 2 sama dengan K dikali 3K kurang 1 per 2. Kita asumsikan bahwa PK itu benar. Kita bisa peroleh dari langkah awal atau langkah dasar pada langkah pertama tadi. Kita sudah buktikan bahwa untuk N sama dengan 1 benar. Berarti apabila kita ganti N sama dengan K, berarti PK juga itu benar.
Sekarang akan kita tunjukkan bahwa PK tambah 1 juga benar. Maka seperti pada bagian A di video sebelumnya, kita ganti K pada PK dengan K tambah 1, sehingga PK tambah 1 sama dengan 1 tambah 4 tambah 7 tambah titik-titik tambah 3K kurang 2 ditambah ini kita ganti dengan K tambah 1, sehingga 3 dikali K tambah 1 kurang 2 sama dengan, jadi setiap K pada ruas kanan ini diganti dengan K tambah 1, sehingga diperoleh K tambah 1 dikali dengan 3 dikali K tambah 1 kurang 1/2. Seperti biasa, kita sederhanakan terlebih dahulu pada bagian ruas kanan. Bentuknya itu K tambah 1 dikali dengan 3 dikali K tambah 1 kurang 1/2. Terlebih dahulu kita kalikan 3 dikali dengan bilangan yang ada di dalam tanda kurung. Jadi hasilnya sama dengan, jadi K tambah 1 tetap. Kemudian 3 kali K 3K. 3 kali 1 3. Kurang 1/2. Kemudian 3 kurang 1 ini bisa kita sederhanakan. Jadi kita peroleh K tambah 1 dikali dengan 3K. 3 kurang 1 2/2. Selanjutnya K tambah 1 dikali dengan 3K tambah 2 kita kalikan. Pertama-tama K kita kalikan dengan 3K sama dengan 3K pangkat 2. Kemudian K kita kalikan dengan 2. Hasilnya sama dengan 2K, berarti tambah 2K. Selanjutnya 1 kita kali dengan 3K. Hasilnya sama dengan 3K. Berarti kita tulis tambah 3K. Selanjutnya 1 tambah 2 hasilnya sama dengan 2. Berarti kita tulis tambah 2/2. 2K tambah 3K kita bisa sederhanakan, hasilnya sama dengan 5K. Maka sehingga kita peroleh 3K pangkat 2 ditambah 5K tambah 2/2. Jadi ini adalah bentuk sederhana pada ruas kanan, yaitu 3K pangkat 2 ditambah 5K tambah 2/2. Kemudian dari ruas kiri pada PK tambah 1 kita peroleh 1 tambah 4 tambah 7 tambah titik-titik tambah 3K kurang 2 tambah 3 dikali K tambah 1 kurang 2. Ingat bahwa mulai dari 1 sampai 3K kurang 1 itu adalah bentuk PK, mana PK itu sama dengan K dikali 3K kurang 1/2. Sedangkan yang ini 3 dikali K tambah 1 kurang 2 itu kita peroleh dari PK tambah 1, dimana pada bagian PK tadi yang ini kita substitusi K dengan K tambah 1. Nah, kemudian bentuk PK ini kita sederhanakan, kita ambil yang ruas kanannya saja yang ini, sehingga kita tulis K dikali 3K kurang 1/2 ditambah 3K tambah 1 kurang 2. Jadi kita tetap ambil yang ini. Nah, sekarang kita sederhanakan. Ini 3 kita kalikan dengan K tambah 1. Jadi yang ini tetap. Hasil dari ini adalah 3 dikali K 3K. 3 kali 1 3 kurang 2. Kemudian kita sederhanakan, ini 3 kurang 2 bisa kita kurangkan, maka hasilnya sama dengan 3K ditambah 1.
Selanjutnya kita akan menjumlahkan antara 3K kurang 1/2 dengan 3K tambah 1. Sebelumnya ingat bahwa untuk menjumlahkan bilangan pecahan terlebih dahulu kita harus samakan penyebutnya. 3K tambah 1 ini sebenarnya berpenyebut 1. Berarti kita hanya akan ubah 1 ini dengan 2. Caranya adalah kita kalikan dengan 2. Otomatis pembilangnya juga kita kali dengan 2. Sehingga kita akan peroleh 2 dikali 3K tambah 1/2. Selanjutnya karena penyebutnya sudah sama, sekarang tinggal kita jumlahkan atau kita sederhanakan. Nah, terlebih dahulu kita sederhanakan dengan cara K kita kali masuk dengan bilangan yang ada di dalam kurung. K dikali 3K sama dengan 3K pangkat 2. Selanjutnya K dikali min 1 sama dengan min K. Berarti kita tulis kurang K per 2. Ditambah dengan, jadi kita kali juga 2 dengan bilangan yang ada di dalam kurung ini. Pertama 2 dikali 3K hasilnya sama dengan 6K. Kemudian 2 kali 1 hasilnya sama dengan 2/2. Sekarang kita jumlahkan 3K pangkat 2 tetap tidak ada yang bisa dijumlahkan dengannya karena tidak ada bilangan yang berpangkat 2. Kemudian min K tambah 6K hasilnya sama dengan 5K. Kemudian tambah 2. Per 2. Jadi ingat untuk menjumlahkan bilangan pecahan hanya pembilang yang dijumlahkan, penyebutnya tetap. Tetapi penyebutnya harus sama terlebih dahulu. Jadi bentuk sederhana pada ruas kiri adalah 3K pangkat 2 ditambah 5K tambah 2/2. Sama dengan yang ada pada ruas kanan sebelumnya. Karena kedua ruas dari PK tambah 1 sama, ruas kiri dan ruas kanan, maka PK tambah 1 bernilai benar. Berarti langkah induktif selesai. Karena langkah dasar dan langkah induktif terpenuhi atau keduanya benar, maka menurut prinsip induksi matematika, pernyataan PN benar atau rumusan PN benar untuk setiap N bilangan asli.